Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Yoga Pratama dengan nomor induk mahasiswa 0534686623 dari program studi Sistem Informasi. Nah, di sini saya diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Nah, pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai frameworknya yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JavaScript file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Sebelum itu, saya akan menunjukkan file yang sudah saya buat. Nah, di sini ada apa aja yang udah. Di sini ada tugas dua sebagai folder utama. Kemudian di rootnya ada index, ada login nih untuk tampilan login. Kemudian ada index ini untuk tampilan setelah login atau dashboardnya saya buat. Kemudian ada stock, ini halaman wajib yang ada di tugas, stock dan tracking. Nah, kemudian CSS-nya. Ini ada login.css ini untuk tampilan login dan seterusnya. Ini kenapa saya pecah? Kenapa nggak pakai style aja bang? Gitu. Karena supaya lebih enteng, supaya lebih ringan aja, dan juga memudahkan kita apabila kita mau ibaratnya mau merubah style di login. Nah, kita tinggal buka aja punya login, kita cari-cari apa yang mau dirubah. Nah, gitu aja. Nah, ini gitu sih fungsinya. Dan sini ada folder img. Di sini untuk ada logo UT ya, berwarna putih dan logo UT yang berwarna ini juga ya. Sebenarnya cuma tambahan-tambahan aja sih. Kemudian ada icon-icon. Dan di sini yang paling penting adalah di file JavaScript. Di sini ada tracking app di JavaScript. Ini untuk apa? Ini adalah logika view app untuk pelacakan delivery order di aplikasi Sita UT ya. Kemudian ada stop app.js. Ini untuk apa? Ini juga untuk logika view app ya. Untuk pengelolaan stok bahan ajar Sita UT. Kemudian ada session. Ini untuk utilitas manajemen sesi penggunaan aplikasi Sita UT. Nah, di sini ada data bahan ajar. Nah, ini udah dibuatkan sih. Ini udah dibuatkan oleh dosen kita. Sehingga kita tinggal pakai aja. Ini cuma sebagai dataset dummy di aplikasi ini. Kemudian ada out. Out ini untuk logika login aja. Oke. Kurang lebih seperti itu file yang saya buat. Kemudian kita masuk ke sini. Nah, di sini kita diminta untuk membuat dua halaman website. Ini yang wajib ya. Yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, halaman stok bahan ajar. Nah, halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan table list atau bentuk lain yang menampilkan list data jumlah banyak dan memiliki data-data field. Nah, teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data feed sebagai berikut. Oke, langsung aja kita masuk sebagai admin. Kita masuk stok. Nah, sini ya. Oke, di sini teman-teman perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data feed sebagai berikut. Ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode judul. Nah, di sini ada kode mata kuliah, kemudian ada juga judul. Kemudian ada kategori mata kuliah. Nah, di sini ada kategori mata kuliah. Kemudian ada UT daerah, PBJJ. Nah, di sini ada UT daerah. Ada Surabaya, Makassar, Jakarta, Jakarta. Ini sesuai dengan file dummy yang sudah disediakan oleh dosen. Ini ada lokasi rak. Nah, ini ada lokasi rak. Kemudian ada jumlah stok bahan ajar, quantity, ada jumlah stok, kemudian ada safety. Nah, ini ada safety-nya.
Ada status. Nah, ini ada statusnya. Ada 3 ya statusnya. Ada kosong, aman, dan menipis. Kosong itu apabila di stok ini nilainya 0, itu maka akan kosong. Kemudian ada catatan HTML. Nah, di sini ada catatan. Nah, kemudian selanjutnya terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Nah, di sini edit cuma untuk bisa mengedit stok bahan ajar aja ya. Kita klik, kemudian kita ubah stoknya jadi 0. Nah, otomatis maka akan kosong. Kemudian terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen select atau radio atau checkbox. Nah, bebas ya kita mau pilih yang mana. Nah, kemudian terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah. Nah, di sini ya filternya. Di sini ada beberapa, ada sesuai dummy database. Ada Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar. Kemudian ada kategori mata kuliah. Nah, di sini ada kategori mata kuliah. Ini kenapa nggak bisa diklik, Bang? Nah, ini bisa diklik apabila udah memilih UT daerahnya. Misalnya Jakarta, nah baru semua kategori bisa diklik. Mau mata kuliah wajib, atau pilihan, atau apapun itu. Nah, seperti itu. Kemudian, apa lagi? Nah, fitur terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok kuantiti dari jumlah stok TPT dan jumlah stok 0 untuk menjadikan daftar yang meningkat untuk melakukan pre-order bahan ajar. Nah, ini nih ya, hanya untuk stok safety. Nah, berarti ini hanya untuk stok yang menipis. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ini untuk, oh ya ternyata misalnya, ternyata bahan ajar ini menipis, berarti perlu kita tambah. Daripada kita susah-susah nyarinya satu persatu, kalau ada fitur ini kan lebih memudahkan kita. Berarti semuanya tersaring jadi menipis semua. Kemudian juga ada hanya stok kosong. Nah, di sini menampilkan stok yang kosong. Di sini juga ada peringatan. Nah, ada satu item menipis dan satu item stok kosong yang perlu diperhatikan. Ada peringatan. Kemudian lanjut, memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya ini ya, terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Nah, ini berdasarkan judul, ada stok. Kalau stok berarti dari stok, dari terkecil hingga terbesar. Kemudian ada harga, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ada judul, dari abjad A sampai Z. Nah, ini mau diganti jadi Z A juga bisa. Nah, seperti itu. Kemudian ada fitur filter dapat di-set ulang. Nah, ini ada reset filter spread. Nah, baru semuanya akan ke reset filter sorternya. Nah, kemudian terapkan fitur di VJS di mana di semua filter tidak perlu recomplete kembali. Nah, ini udah ya. Kemudian implementasikan dependent option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Nah, ini yang tadi. Apabila diklik misalnya Surabaya, baru kategori mata kuliah akan muncul. Seperti itu. Kemudian menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman, ataupun tag warna hijau. Apabila stok lebih besar dari safety stock. Kemudian memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning, ataupun teks berwarna orange. Apabila stok lebih kecil dari safety stock. Ya. Memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok itu 0. Nah, seperti ini ya. Nah, ini safety-nya 10. Jadi apabila ini di atas 10 maka akan aman. Jika lebih dari safety maka akan aman.
Jika kurang dari safety, misalnya 9, maka akan menipis. Nah, jika stoknya sama dengan 0, maka akan kosong. Nah, seperti itu ya. Oke, nah seperti itu untuk bagian. Oh, ini ada lagi. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Nah, ini di sini. Kita kasih contoh ECMA 123. Kemudian judul mata kuliah, MTK wajib. Kemudian kategorinya wajib. Multi daerah Padang. Maraknya di R5, R8. Nah, harganya berapa? 80.000. Quantity stoknya 25. Nah, safety stoknya dari 10. Kemudian catatan edisi paling baru, edisi terbaru. Nah, hmm, akan muncul MTK wajib, mata kuliah wajib dari UT daerah Padang, lokasi raknya di R5, R8, harganya 80.000, kemudian stoknya 25, safety 10, statusnya aman, edisi terbaru. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tracking delivery order. Kita masuk ke halaman selanjutnya, tracking delivery order. Nah, halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas topik 1. Tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js untuk penerapannya. Nah, ini tracking. Nah, ini untuk um, data awal ya. Ini untuk data awal dari data bahan ajar. Kemudian data DO-nya juga dari contoh tracking dummy. Nah, semuanya. Nah, kemudian di sini ada ini yang diminta. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi. Nah, nomor DO, di mana tergenerate otomatis penomboran terdiri dari DO, tahun berjalan, kemudian sequence number. Nah, di sini. Logikanya ada di sini. Nomor DO berikutnya. DO, kemudian tahun berjalan, di sini tahun berjalan, kemudian sequence number. Nah, di sini. Maka nanti otomatis eh, nomor DO-nya akan urut. Nah, di sini kan ada DO 2025, DO tahunnya, kemudian nomornya 0001, kemudian yang kedua 0002. Nah, sekarang otomatis jadi 003 dan seterusnya. Kita contoh nanti ya. Kemudian NIM diisi secara manual oleh pengguna. Contoh nama, kemudian pilih ekspedisi, pilih paket, misal Semarang, bukan DO. Nah,
Sini. Nah, ini diisi secara manual, nama diisi secara manual pengguna, ekspedisi di balik pengguna berdasarkan data UBJJ, kemudian paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket menggunakan elemen select. Kemudian setelah memilih paket, akan muncul data isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select. Nah, kemudian tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi get untuk mengambil konten. Nah, total harga diambil dari data pada array of object, paket, dan harga. Nah, seperti itu ya. Di sini juga saya menambahkan fitur data status. Nah, terus di sini bisa kelihatan statusnya dalam perjalanan. Di sini terakhir diteruskan ke kantor tujuan. Kemudian ada waktu pembaruan. Kemudian dan diterima oleh belum diterima. Nah, seperti itu kurang lebih tugas 2 dari saya. Oke, baik. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.